Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fil dhamani wa huwa masdarun min dhamantu syai'a dhamanan idza kafaltuhu wa syara'an iltizamu ma fi dhimmatil ghairi minal mali. Pasal menerangkan hukum-hukum dhaman. Dhaman ini adalah kata baku ya, dari fi'il madhi dhamintu syai'a dhamanan, dhamina yadmanu. Artinya adalah menanggung, ya, menanggung sesuatu. Kalau dalam istilah syariat adalah menyanggupi sesuatu dalam tanggungan orang lain. Ya. Menyanggupi sesuatu ini yang dimaksud itu adalah yang berhubungan dengan harta. Dan dalam tanggungan orang lain. Wa syartul dhamini ayyakuna fihi ahliyatut tasarrufi. Rati fi dhimmati idza ulima qadruha wa yasikhu lan sah dhamanud duyuni opo nanggung syarat dari orang yang menanggung, dia itu harus ahli tasarruf. Maksudnya tasarrufnya itu tidak dibatasi, bukan orang yang mahjur alaih ya. Soalnya ini menanggung sesuatu yang menjadi tanggungan orang lain ya. Misalkan seperti ini, nanti di bawah ini dicontohkan ada orang punya barang, kemudian jual untuk orang ini, nanti harganya saya yang nanggung. Jual, kamu jual saja barang ini kepada orang itu, harga sekian, nanti sudah harganya atau pembayarannya saya yang nanggung gitu. Kemudian dijual kepada orang tadi ya. Kemudian orang tadi itu misalkan bayarnya ini kok agak alot ya, jadi yang abdomin, orang yang nanggung ini yang bertanggung jawab gitu. Yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian dari si penjual tadi. Atau misalkan ada orang mau beli ya. Ada orang mau beli sesuatu, ya sudah, ini sepeda motor ini kamu beli aja. Dari si fulan ini kamu beli. Ya. Kemudian dibeli, setelah dibeli ternyata sepeda motor itu sepeda motor bodong. Sepeda motor bodong karena memang nggak ada BPKB-nya, akhirnya dipegang sama polisi. Maka si dhamin ini mengembalikan uangnya, mengembalikan uang dari pembeli yang membeli barang, ternyata barang itu hak orang lain. Nah, ini namanya akad dhaman ini ya. Dia ini menyanggupi untuk bertanggung jawab atas transaksi, atas hutang-hutang yang memang sudah wujud hutang itu ya. Dhaman atau menanggung hutang yang sudah wajib untuk dibayarkan kalau memang kadarnya diketahui itu sah.
Wa taqyidu bil mustaqirrati yushkilu alaihi sihhatul dhamanis sadaqi qabla dukhuli fa innahu khina idzin ghairu mustaqirrin fi dhimmah walihada lam ya'tabir ar-Rafi'i wan Nawawi illa kaunad daini sabitan laziman. Kemudian di situ ada qayyid. Qayyid itu seperti patokan ya. Ada qayyid al-mustaqirrah. Dengan qayyid ini ada kesulitan ya. Soalnya menanggung mas kawin ya, yang menanggung mas kawin sebelum dukhul itu sah. Karena itu dhaman ini pada waktu itu kan belum tetap dalam zimmah ya. Walihada lam ya'tabir Rafi'i. Nah, karena inilah ya, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi menetapkan bahwa hutang itu harus thubut ya, harus sudah ada ya. Lah seperti ini maksudnya ya. Mas kawin kalau belum dukhul itu kan kalau belum dukhul ini kan sifatnya itu belum wajib gitu loh. Mas kawin ya. Artinya kalau nanti setelah pernikahan sudah memberikan mas kawin ya, kemudian ada kasus aib misalkan si perempuan ternyata kena penyakit judam ya, maka kan nikahnya nanti difasakh atau batal nikahnya, ini boleh rusak, kemudian mas kawin kan diambil gitu loh. Lah menanggung mas kawin ini dhaman mas kawin ini dalam dhaman mas kawin ini sah ya. Nah ini jadi sulit ini kalau dalam permasalahan dhaman hutang ya. Kalau untuk urusan mas kawin ini sulit ya. Karena itu Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini menetapkan bahwa hutang itu harus memang sudah lazim ya. Wa kharaja biqaulihi idza ulima qadruha ad-duyunul majhulah fala yasihhu dhamanuha kama sayati. Lan terkecuali biqaulihi, kalau ada pengecualian dari kaul musannif, yaitu ketika kadarnya hutang itu tidak diketahui. Apa yang dikecualikan? Kalau hutang yang tidak diketahui kadarnya, maka menanggung hutang itu tidak sah, seperti keterangan yang akan datang sebentar lagi. Wali sahibil haqqi ayid dayini mutalabatu man sya'a minal dhamini wal madmun anhu wa huwa man alayhid dainu wa qawluhu idza kana ad-dhamanu ala ma bayyana saqitun fi aktsari nusakhil matni. Untuk orang yang punya hak atau orang yang dia ini punya hak untuk untuk pembayaran hutang. Nah, misalkan kayak contoh seperti ini, ada si fulan, dia ini punya uang, kemudian si fulan berikutnya
ini butuh uang. Kemudian saya misalkan, Fulan, kamu hutangi saja itu. Kamu hutangi saja si Fulan itu ya. Nanti kalau ada apa-apa saya yang nanggung. Nah, gitu ya. Kalau ada apa-apa saya yang nanggung. Maka dalam kasus seperti ini, kalau memang sudah pas pembayaran hutangnya, ya, sudah waktunya membayar hutang, maka orang yang tadi menghutangi ini boleh menuntut saya atau menuntut si Fulan yang dihutangi. Menuntut saya sepenuhnya boleh, kemudian atau menuntut situ sepenuhnya boleh, atau separuh hutang ditarik dari saya, atau ya, dan yang separuhnya lagi ditarik dari situ boleh. Dua-duanya ini boleh seperti itu. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu bisyartil madhkur fi qawlihi idza kana ad-dhamanu wal qada'u ay kullun minhuma biiznihi ayil madmuni anhu thumma saraha bi mafhumi qawlihi sabiqan idza ulima qadruha bi qawlihi. Wa idza, kemudian ketika pihak yang menanggung, yang bertanggung jawab atau al-dhamin ini sudah membayarkan hutang dari al-madmun anhu, dari orang yang ditanggung ya. Membayar, misalkan dalam kasus tadi si A memberi hutang kepada si B, kemudian saya membayari hutang si B, saya berikan kepada si A ya. Maka dalam kasus ini ya, karena saya hanya menanggung ya, bukan bukan saya itu sodakoh membayari hutangnya, bukan ya, hanya menanggung. Saya boleh untuk datang kepada orang yang saya tanggung, boleh datang ke situ minta, tadi sampean sudah saya bayari hutangnya, hutang sampean sudah saya bayari kepada si Fulan A itu tadi ya, sekarang antum bayar ke saya. Boleh seperti itu ya. Andaikan ya, doman dan pembayaran itu memang diizini oleh al-madmun anhu, oleh orang yang ditanggung ya. Jadi ketika si A menghutangi si B, pada waktu itu saya yang bertanggung jawab, dan pertanggungjawaban saya serta pembayaran saya ini memang sudah disetujui, sudah diizinkan oleh si B, maka saya boleh datang ke B untuk minta ganti, pembayaran hutang kepada si A tadi. Tsumma sarraha bimafhumi qawlihi sabiqan idza ulima qadruha biqawlihi huna wala yasihhu dhamanul majhuli ka qawlihi bi' fulanan kadza wa alayya dhamanus saman wala dhamanu ma lam yajib kal dhamani mi'atin tajibu ala zaidin fil mustaqbal illa darkul mabi'i ayal dhamanu darkil mabi'i bi ayyadmana al mushtariya as-samana in kharajal mabi'u mustahaqqan aw yadmana lil ba'i al mabi'a in kharaja as-samanu mustahaqqan. Dari mafhum qaul musannif yang lalu, yaitu ketika kadarnya hutang ini tidak diketahui,
kadarnya sesuatu itu tidak diketahui, maka tidak sah untuk ditanggung. Ya. Nah, di sini beliau berkata wala yasihhu dhamanul majhuli kaqaulihi. Ya. Sesuatu yang tidak diketahui itu tidak boleh atau tidak sah untuk ditanggung. Ya. Kaqaulihi bi'fulanan kadza wa alayya dhamanus tsaman. Misalkan ada orang bilang kepada kawannya, misalkan ini sepeda motor kamu jual ke fulan itu. Nanti kalau ada apa-apanya saya yang nanggung. Ini enggak sah. Ya. Karena apa? Harganya kan belum diketahui. Ya. Harga dari sepeda motor ini nanti kan pasti ada apa? Tawar-menawar. Ya. Saya jual sekian, kemudian yang situ kan nawar. Nanti istiqrornya atau ketetapan harganya kan belum ada. Ya. Maka kalau seperti itu tidak boleh, ya. Tidak boleh untuk ditanggung. Khawatirnya apa? Khawatirnya nanti misalkan di luar kemampuan dari orang yang nanggung. Nah, itu. Nah, dan juga tidak sah untuk menanggung sesuatu yang belum wajib. Misalkan ya, Zaid itu di masa yang akan datang ini wajib untuk membayar 100 kalau dalam kitab ini ya. Misalkan seperti ini. Zaid ini bayar kontrakan. Bayar kontrakan 1 tahun, ya. Misalkan 10 juta 1 tahun. Ya. 1 tahun 10 juta berarti per bulannya nggak ada 1 juta. Ya. Kemudian sudah bayar Zaid. Terus Zaid itu sudah cocok di situ. Di tempat itu sudah cocok. Rencananya mau bayar kontrakan lagi. Itu. Rencananya untuk tahun yang akan datang itu bayar kontrakan lagi. Setelah dapat setengah tahun, si yang punya kontrakan, bagaimana Pak Zaid? Ini apakah mau dikontrak lagi ini rumahnya? Ya insya Allah saya kontrak lagi. Jadi jangan dikontrakkan ke orang lain gitu. Nah terus ada orang datang, Pak Amar datang. Sudah, ini sampean kontrakkan untuk bulan Januari yang akan datang kepada Zaid. Nanti kalau ada apa-apa saya yang nanggung gitu. Lah ini kan akad doman seperti ini nggak sah. Dikarenakan kan Zaid belum kewajiban bayar. Belum kewajiban bayar kontrakan kalau belum datang 1 Januari kan begitu ya. Ya memang rencana memang sudah mau ngontrak lagi. Tapi kan untuk masa yang akan datang kan masih belum diketahui, masih masih majhul. Apakah umurnya masih panjang? Atau tiba-tiba cancel, gagal, nggak ngontrak lagi, ternyata pindah ke tempat lain atau sudah punya rumah sendiri. Nah, kan itu kan berarti kan belum hutang intinya itu. Nanti kalau sudah pas waktunya, saya tempati ya. Terus bayarnya kapan? Nah, ketika sudah ada kontrak ya, saya tempati untuk 1 tahun ini berapa? 10 juta seperti kemarin. Sudah terjadi akad. Nah, cuma belum bisa bayar lah. Ini ya, mungkin diberi waktu, ya, kasih waktu saya 1 bulan, nanti saya bayar 10 juta. Ini kan berarti hutangnya sudah tetap ya. Karena sudah ada akad ijarah, sudah ngontrak di situ. Nah, cuma belum bisa bayar sekarang. Dikasih
ajal atau tempo waktu sekitar 1 bulan. Maka ini boleh untuk didhoman. Ya nggak apa-apa, sampean kontrakkan saja kepada Pak Zaid ini Pak. Ya, sampean kontrakkan saja ini. Nanti kalau dalam 1 bulan nggak bisa bayar, mungkin sampean rugi karena sudah banyak yang antri. Saya bayar nanti 10 juta uang kontraknya. Atau separuh wis 5 juta gitu ya. Nah ini boleh kalau seperti ini ya. Kemudian kecuali kalau nanggung resiko penjualan ya. Ini boleh nanggung resiko penjualan meskipun harganya belum diketahui. Misalkan seperti ini. Ya ada Pak Zaid dibilangi sama Pak Amar. Nah ini sampean jual, sampean beli ya sepeda motor ini. Ya, sampean beli. Nanti kalau ada apa-apanya saya yang nanggung. Ternyata sepeda motornya bukan punya si orang yang menjual. Ternyata sepeda motor bodong itu. Nah ini resiko penjualan kan akhirnya kan dari si Amar ini menanggung duit yang sudah dikeluarkan. Misalkan mau nagih pada penjual sepeda motor kan sulit ya biasanya. Oh, ternyata sepeda motor tidak lengkap ini, nggak ada BPKB. Kenapa dijual ke saya dengan harga 7 juta ya. Nah ini nanti ketangkap polisi kan gawat ini. Saya nagih ke siapa? Pasti uangnya sudah hilang. Nah ini ditanggung oleh si Amar misalkan. Maka Amar ini bisa menanggung ya. Menanggung, sudah kamu tadi beli berapa? Saya beli 7 juta ya. Saya beli 7 juta karena resiko barang ini sudah saya ketipu. Ya sudah, saya bayari ya. Kemudian atau menanggung barang yang dijual. Misalkan Pak Zaid saya suruh untuk menjual sepeda motor. Kamu jual sama orang itu, kamu jual ya. Nanti kalau ada apa-apanya, saya bertanggung jawab untuk mengembalikan sepeda kamu. Untuk mengembalikan sepedanya. Nah, itu. Nah, ternyata benar. Uang yang dibayarkan ini ternyata bukan milik pembeli misalkan. Bukan milik pembeli, ternyata uang ini uang hasil curian misalkan ya. Akhirnya Pak Anu ini pembeli ditangkap. Kemudian pembeli ditangkap, lalu polisi mengusut. Kamu beli sepeda motor ini di mana? Ini uang hasil curian. Oh, beli di Pak Amar tadi ya. Beli di Pak Zaid misalkan tadi ya. Di Pak Zaid, lalu polisi datang ke Pak Zaid. Tolong kembalikan uang yang dibuat oleh si maling ini ya, untuk membeli sepeda kamu. Nah terus sepedanya gimana? Nah ini saya tadi yang nyuruh, saya bertanggung jawab ya, Pak Polisi tolong ya, sepedanya, tolong sepedanya ini dikembalikan. Nah, kalau sepedanya dikembalikan memang ada ya enak sudah ya. Tapi kalau sepedanya yang mau dikembalikan ini ternyata sudah dijual lagi ke sana kemari ya. Ya dicari dulu. Kalau enggak ada ya sudah nanti ganti ruginya yaitu berapa, ditaksir sepeda itu berapa juta gitu ya. Ini bab masalah doman ya. Masalah menanggung hutang, menanggung transaksi orang lain. Kita cukupkan perjumpaan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.